Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, namaste. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita bertemu lagi di hari yang sangat cerah. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang. Sekarang akan bercerita mengenai jin, iblis, dan setan. Mengerikan bukan? Nah, untuk memulai cerita ini akan mundur jauh ke belakang, yaitu menceritakan bagaimana terjadinya bangsa jin. Karena Sang Maha Menjadikan itu hanya menciptakan 3 makhluk saja. 1 manusia, yang kedua adalah jin, yang ketiga adalah malaikat. Loh, kalau gitu alien itu dari mana? Alien itu berbangsa-bangsa juga. Itu adalah humanoid atau anak keturunan daripada Adama. Oke, nanti ada video khusus bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan malaikat, bagaimana penciptaan jin atau bangsa juna. Sekarang kita fokus bagaimana penciptaan dari bangsa juna. Jadi kita mundur ke belakang, itu ada di luar angkasa asalnya. Sebenarnya ini ada beberapa step untuk sampai ke sini, tetapi ini akan lewatin dulu ya. Kita mulai dari satu energi di ruang angkasa yang terus berputar akhirnya melepaskan diri. Ada 2 energi, satu ke sini, tapi mereka mengitari energi intinya, terjadilah keseimbangan pemutarannya itu. Saking lamanya terbentuklah 2 energi ini, yang satu warnanya putih bersinar dan dingin, yang satu itu agresif, panas, dan warnanya biru. Boleh dikatakan ini sinar yang menjejukkan. Ini adalah bermuatan karena panas itu api. Saking panasnya itu warnanya biru. Jadi satu biru, satu putih berkeliling di dalam lingkaran satu energi ya. Nah, akhirnya yang sang energi besar ini menyempurnakan kedua ciptaan ini. Yang tadi berkilau putih menyejukkan itu jadi malaikat atau malakta. Sedangkan yang panas, yang agresif, yang berwarna biru itulah menjadi bangsa juna atau bangsa jin. Ya. Seperti itu kejadiannya. Nah, awalnya adalah mereka berdiam pada satu dimensi, ya, satu dimensi mereka, dan terjadilah Dhamma atau ada. Pada satu kesempatan, Sang Maha Menjadikan Dhamma. Itulah adalah replika dari Sang Maha Menjadikan. Malaikat dan diminta oleh Sang Maha Menjadikan untuk bersama-sama untuk menghormati Adama itu. Tetapi bangsa Juna itu membangkang. Dan bangsa Juna yang membangkang itu adalah dari golongan bangsa jin yang memang boleh dikatakan levelnya berbeda, dan boleh dikatakan juga itu adalah generasi awal jin, yaitu bangsa iblis. Sedangkan malaikat itu tunduk. Akhirnya sang iblis ini berkata kepada Sang Maha Menjadikan bahwa dirinya akan menjadi penyeimbang dari bangsa Dhamma atau bangsa manusia. Nah, jadi kalau di masyarakat beredar bahwasannya Azazil itu asalnya malaikat yang membangkang menjadi iblis, itu tidak sependapat dengan Akang karena bahannya aja berbeda, ya. Jadi bukan dari malaikat, tetapi memang dari bangsa Juna generasi awal.
Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menggodanya? Yaitu menggodanya pertama adalah membuat virus-virus yang memang ditanamkan ke bangsa manusia, yaitu sejak lahir. Nanti akan ceritakan jenis-jenis virusnya ya, yaitu mulai dari bayi namanya Eldes, yang sananya namanya apa nanti akan dijelaskan. Dan virus ini akan masuk kepada manusia dalam zat-zat tertentu. Kaum Abras akan terus berusaha agar kekebalan tubuh manusia menurun. Apabila dia sakit, maka manusia akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk sembuh. Dan dari sana kaum Abras bisa masuk dengan leluasa. Makanya mereka membuat program konkret berupa vaksin, obat kimia, dan sebagainya. Itu sudah ditanamkan sejak dini oleh kaum Abras. Makanya yang pertama kali Luqman pada anaknya adalah siapa Tuhannya. Ini penting karena untuk menguatkan software awal untuk mengcounter virus Eleds ini. Virus ini disebarkan dan akan diserap sesuai dengan kondisi kimia tubuh berdasarkan umur. Wanita hamil juga akan menyerap virus ini. Ingat, yang kita bahas baru virus tahap awal. Mari kita bedah secara mendalam mengenai virus Eleds. Kita bahas satu persatu jenis virus buatan kaum Abras. Pertama adalah jenis virus yang paling dasar, yaitu virus Eleds. Itu adalah program yang akan dimasukkan ke dalam otak kecil usia balita. Virus Eleds adalah virus terdasar untuk menurunkan kinerja otak manusia agar tidak mampu mengingat banyak hal, terutama ketika di dalam kandungan. Virus ini tidak menghilangkan memori, tapi menutup dengan berbagai macam ingatan-ingatan yang direkam oleh mata. Virus ini baru bisa berjalan secara efektif di usia 6 bulan ke atas. Usia 0-6 bulan sebetulnya bayi masih dalam keadaan aman, karena secara fisik manusia 2,5%, akselerasi sel masih belum bisa maksimal. Karena masih terfokus di otak untuk aktivasi dan otak belum berfungsi untuk berbagai macam kegiatan lain, biasanya cuma menyusu dan tidur, karena proses ini sangat dibutuhkan oleh anak. Dua program dari Sang Maha Menjadikan adalah menangis dan tertawa. Kalau program ini tidak jalan, maka kaum Abras akan membiarkan saja tanpa memasukkan virus Eleds. Karena kalau dua program dasar ini tidak jalan, maka yang lainnya pun dipastikan tidak jalan. Program Eleds ini akan sangat efektif berfungsi di usia 2 tahun ke atas, di mana program ini akan menjalankan sistem ego anak yang akan selalu ingin diperhatikan secara khusus oleh orang tuanya. Apabila tidak, maka dia akan selalu membuat tingkah yang luar biasa, mungkin bisa dikatakan menjebalkan juga, sangat mengganggu agar semua perhatian orang tua pada anak ini tercurah. Program ini pula yang membuat anak akan mengidentifikasi segala sesuatu yang ingin diketahuinya dengan lidah, agar semua bakteri bisa masuk ke dalam tubuhnya. Tapi biasanya itu di-counter oleh program penangkis, yaitu berupa peningkatan kekebalan tubuh anak kita. Dan itu adalah program settingan dari Sang Maha Menjadikan. Jadi teman-teman kan suka melihat ya, kalau anak usia 2 tahun tuh segala sesuatu pengen dijilat ya, itu adalah virus sebenarnya. Kita singgung sedikit mengenai simbol Baphomet. Simbol Baphomet adalah simbol muka manusia mirip kambing ya, ada tanduknya. Dan simbol ini
ada di Indonesia, terutama yang saya tahu itu di Jakarta dan di Bandung, simbol Baphomet. Salah satunya itu ada di museum yang di wilayah kota. Itu sebelum masuk kota museum ada patung seperti ini, patungnya, ya. Nah, itu adalah simbol Baphomet. Ada juga di daerah Museum Tanah Abang. Terus ada juga simbol Baphomet. Di Bandung juga ada ya. Nanti diterangkan satu-satu. Dan di mana pusat letaknya Baphomet itu nanti disampaikan juga. Baphomet adalah satu simbol pemeluk ajaran Freemason atau Illuminati. Nanti akan bikin video khusus apa itu Freemason, apa itu Illuminati. Kedua ajaran ini datang ke Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda pada saat itu, saat penjajahan dulu. Dan itu bekas-bekasnya ada di Jakarta. Nah, siapakah yang membuat Freemason? Illuminati yang sekarang dikenal dengan New World Order. Itu tidak lain, konseptornya adalah Mr. Craze. Nah, Mr. Craze bisa dipelajari oleh teman-teman di 2 video sebelumnya, di timeline peradaban manusia, dan juga ada di video manusia abadi yang berusia kurang lebih 25.000 tahun. Kaum setanis, yakni para pengikut ajaran setanisme, sudah ada melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban. Dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai hari ini. Lambang setanisme tradisional yang terpenting adalah dewa Romawi kuno, Baphomet atau Bahomet. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan setanis. Lambang setanis terpenting kedua adalah pentagram, yaitu bintang bersegi 5 di dalam lingkaran. Yang menarik, ada 2 perkumpulan rahasia lainnya di samping para setanis yang menggunakan Baphomet dan pentagram sebagai lambang. Yang pertama adalah perkumpulan Satria Biara Yerusalem atau Knights Templar, yaitu perkumpulan yang dituduh oleh gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada tahun 1311. Perkumpulan lainnya adalah perkumpulan Mason yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacaranya yang aneh. Banyak ahli sejarah yang telah menyelidiki masalah itu percaya bahwa terdapat hubungan antara Satria Biara Yerusalem dengan perkumpulan Mason. Menurut mereka, kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain sesudah Satria Biara Yerusalem dilarang oleh gereja. Perkumpulan ini melanjutkan keberadaannya secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason yang pasti tentang Freemasonry. Adalah perkumpulan ini bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi dengan anggota di seluruh pelosok dunia. Ajaran Freemason masuk ke Indonesia pada saat penjajahan Belanda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekelompok Freemason ini bisa dilihat dengan beberapa peninggalannya. Yang pertama adalah di Gedung Bapenas di Menteng. Yang kedua adalah Taman Prasasti Tanah Abang atau Museum Prasasti Tanah Abang di Jalan Tanah Abang 1, dan loji di Jalan Gajah Mada yang sekarang dipakai oleh salah satu farmasi terbesar di Indonesia. Baik, cerita tentang setan, jin, iblis
Saya kira sudah selesai ya, sudah tersampaikan, jadi teman-teman sudah bisa membedakan. Apabila ada perbedaan, mohon maaf, karena ini adalah versi. Versi Lemurian tidak menganulir versi-versi lainnya. Dan versi Lemurian tidak superior. Tergantung teman-teman yang menonton dan memahami isi dari video ini. Terima kasih atas kerjasamanya selalu menonton video-video channel Averans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, namaste, salam kebajikan, rahayu.